Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, insya Allah di malam hari ini kita akan melanjutkan untuk pelajaran Al-Munir 2A. Dan Al-Munir 2A ini insya Allah nanti materinya sampai dengan di amil yang menjazmkan dua fiil. Nah, kita sampai di materi isim maksur. Ini juga termasuk isim yang mu'rob. Jadi isim yang mu'rob itu ada 9. Ada isim mufrad, ada musanna, jama muzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim mankus, dan isim ghairu munsharif. Nah, total ada 9. Dan sekarang kita masuk yang ketujuh, ya, yaitu isim maksur. Nah, apa itu isim maksur? Isim maksur itu adalah isim yang berakhiran alif lazimah. Ya, intinya dia berakhiran alif dan sebelum harokat alifnya itu dia fathah. Nah, contohnya misalnya Al-Mustafa, ya. Jadi eh, kata Al-Mustafa ini dia termasuk isim maksur, ya. Karena dia berakhiran alif dan sebelum alifnya dia fathah. Kemudian contoh lagi isim maksur misalnya Al-Mustashfa. Al-Mustashfa juga isim maksur. Al-Fata isim maksur. Al-Huda juga isim maksur. Kemudian al-aso juga isim maksur. Nah, intinya isim maksur itu adalah setiap isim yang berakhiran alif. Dan sebelum alifnya itu dia berharokat fathah. Maka dia disebut isim maksur. Nah, isim maksur ini termasuk isim yang mu'rab. Artinya harokatnya bisa berubah-berubah. Tetapi perubahan harokatnya dia adalah muqaddarah. Ini masih asmaul khamsah, ya. Harusnya dirubah jadi isim maksur. Nah, isim maksur ketika rofa, tanda rofanya dia dhammah muqaddarah. Ketika nasab, tandanya fathah muqaddarah. Ketika jar, tanda jarnya kasroh muqaddarah. Jadi kalau isim maksur, dia semuanya muqaddarah. Dhammahnya muqaddarah, nasabnya muqaddarah, jarnya juga muqaddar. Contohnya misalnya al-fata. Nah, al-fata akhirannya kan dia alif. Nah, sementara alif itu kan dia tidak bisa dikasih harokat. Jadi alasannya nggak bisa dikasih harokat karena ta'adzur. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Jadi tercegah nampaknya itu dhammah karena ta'adzur. Ta'adzur itu uzur. Uzur itu maksudnya alif itu tidak bisa dia diberikan harokat seperti itu. Jadi selamanya alif itu tidak bisa dikasih harokat. Beda seperti hamzah wasol nih. Kalau hamzah wasol kan dia bisa dikasih harokat. Tapi kalau alif dia memang tidak bisa dikasih harokat. Sehingga ketika dia rofa, tanda rofanya dhammah muqaddarah. Al-asa tanda rofanya dhammah muqaddarah. Al-huda juga sama. Al-mustashfa, kemudian al-mustafa. Nah, semuanya ini
Ketika dia rofa, maka tanda rofanya dhammah muqaddar. Ketika nasab, tanda nasabnya fathah muqaddar. Sama ya. Jadi tulisannya baik ketika rofa maupun nasab tetap al-fata, al-fata. Ketika jar juga nanti al-fata. Al-aso juga al-aso. Al-huda juga al-huda. Al-mustashfa juga al-mustashfa. Al-mustafa juga sama. Al-mustafa. Jadi secara tulisan isim maksur itu dia sama. Dalam posisi rofa, nasab, ataupun ketika jar. Nah, yang membedakan nanti tanda i'rabnya. Yaitu dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, atau kasroh muqaddar. Nah, ini tentang isim maksur. Kita coba masuk ke contoh dulu. Contohnya misalnya ya'kulul Mustafa al-halwa. Jadi Mustafa makan manisan. Atau bisa kita sebut permen juga bisa. Atau manisan juga. Ya'kulu sedang makan. Mustafa, Mustafa nama orang. Al-halwa, Mustafa sedang memakan permen. Nah, Mustafa ini kan kalau kita perhatikan dia isim maksudnya. Karena dia berakhiran alif lazimah. Alif lazim itu kan artinya tetap. Alifnya tetap. Dia tidak akan pernah hilang itu alif. Begitupun al-halwa, dia berakhiran alif lazimah. Dan sebelumnya fathah. Artinya Mustafa ini dia isim maksur, halwa juga isim maksur. Kita i'rab sama-sama. Ya'kulu dia fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari. Mustafa jadi apa? Fa'il. Fa'il. Rofa, tanda rofanya apa? Alif. Fathah. Fathah. Oh iya, alif muqaddarah. Alif muqaddar. Enggak ada alif muqaddarah. Adanya dhammah muqaddarah. Iya. Dhammah Oh muqaddarah. iya. Dhammah muqaddarah. Tanda rofanya ini dhammah muqaddarah. Karena dia jadi fa. Halwa jadi apa? Halwa. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Nasab, tanda nasabnya Fathah 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 muqaddarah. muqaddarah. Fathah muqaddarah. Ya, ya'kulu fi'il mudhari, rofa tanda rofanya dhammah. Dhammahnya nampak. Kemudian al-Mustafa fa'il, rofa isim maksur, tanda rofanya dhammah muqaddar. Al-halwa maf'ul bi, nasab, tanda nasabnya isim maksur, tanda nasabnya fathah muqaddar. Mustafa muslimun salih. Mustafa adalah seorang muslim yang salih. Mustafa jadi apa dia? Fa'il. Fa'il. Fa'il dari Mubtada. Dia mubtada. ada. Jadi isim di awal kan dia ya. Jadi Mustafa mubtada. Dia rofa, tanda rofanya dhammah muqaddar. Muslimun jadi apa? Fa'il maf'ul bi Jadi khobar. Khobar ya. Jadi nanti kalau nggak ada fiil, berarti nggak ada fa'il, nggak ada maf'ul bih. Jadi kalau nggak ada fiil, kita nggak akan sebut fa'il, nggak akan sebut maf'ul bih. Karena fa'il dan maf'ul bih itu akan ada kalau ada fiil. Kalau nggak ada fiil, berarti nggak ada fa'il, nggak ada maf'ul. Sekarang Mustafa dia isim di awal mubtada. Setiap mubtada wajib punya khobar. Muslimun jadi khobarnya. Solihun jadi apa? Naat dari muslimun. Muslimun. Jadi naat dari muslim.
Mustafa mubtada rofa isim maksur tanda rofanya dhammah muqaddarah. Muslimun khobar rofa isim mufrad tanda rofanya dhammah. Solihun naat rofa isim mufrad tanda rofanya dhammah. Yukrimu Zaidun Mustafa ikroman. Bentar. Baik, kita lanjutkan. Yukrimu Zaidun Mustafa. Zaid, sungguh Zaid sedang memuliakan Mustafa. Yukrimu kan dia fi'il mudhari. Nah, kalau ada fi'il kita cari fa'ilnya dulu. Mana fa'ilnya yukrimu? Zaidun. Zaid jadi fa'il. Mustafa jadi Jadi maf'ul. ulbi. Ikroman Maf'ul mutlak. maf'ul mutlak. Nah, sebagaimana di soal ujian kemarin ya. Fahima Zaidun apa itu? Fahman amikon. Pemahaman yang mendalam. Yukrimu fi'il mudhari rofa tanda rofanya dhammah. Zaidunnya fa'il rofa isim mufrad tanda rofanya dhammah. Mustafa maf'ul bi nasab isim maksur tanda nasabnya fathah muqaddarah. Ikroman maf'ul mutlak nasab dan nasabnya fathah. Inna Mustafa harisu hadzal bait. Sesungguhnya Mustafa adalah penjaga rumah ini. Haris itu penjaga. Baik, kita sama-sama. Inna dia huruf apa namanya? Nasik. Huruf nasih mabni fathah. Nah, kalau ada inna, kita harus cari isim inna dan khobar inna. Mana isim innanya? Mustafa. Mustafa isim inna. Mana khobar inna? Haris. Harisu. Haris. Hadza jadi apa? Mudhof ilai. Mudhof ilai dari kata harisu. Al-baiti Apa ya Ustaz? apa? Mudhof ilai lagi. Mudhof ilai juga ya. Hadza kaidahnya gimana? Kalau ada isim isyarah Badal. depannya Badal ya. badal ya. Badal dari hadza. Jadi inna tadi sudah ya huruf nasih. Balik-balik. Mustafa isimnya inna, harisu khobarnya inna, hadza mudhof ilaih, al-baiti badal. Dakhalal fata al-fasla talaban lil ilmi. Seorang pemuda telah masuk ke dalam kelas untuk mencari tolaban karena ingin mencari lil ilmi terhadap ilmu. Tolaban ini masdar. Tolaba yatlubu tolaban. Masdar dari kata tolab. Nah, nanti tinggal diperkirakan. Kalau masdar kan kemungkinan dia maf'ul mutlak atau maf'ul min ajli. Dakhala fi'il Madi. madi. Al-fata jadi apa? Iya. Fa'il. Fa'il. Tanda rofaknya? Fat. Domah muqaddar. Doma Dhammah muqaddarah. muqaddarah. Al-fasla? Maf'ul bih. Maf'ul bi. Tolaban? Maf'ul min ajli. Maf'ul min. Maf'ul min ajli. Karena
menceritakan alasan kenapa dia masuk ke dalam kelas. Maf'ul min ajli itu untuk menjelaskan alasan kenapa dia melakukan perbuatan itu. Dan maf'ul min ajli itu dia masdar dari perbuatan hati. Seperti itu. Tolaban itu kan dari dalam dirinya ya. Seperti itu. Muncul dari dalam. Lil ilmi jar majrur. Jar majrur. Nah, sekarang latihan lebih. Akramallahu as-salihina ridon anhu. Allah telah memuliakan orang-orang solih ridon karena ridho anhum terhadap mereka. Ridon juga masdar dari kata rodia. Rodia yardo ridon. Ya mas. Baik, kita sama-sama lagi. Untuk akroma dia fiil Madi. madi. Allahunya jadi fa'il. As-solihina Maf'ul bi. maf'ul. Ridon Maf'ul min. mutlak. Maf'ul min ajli. Min ajli. ya mana yang benar? Kalau Maf'ul mutlak. maf'ul mutlak dia tidak kembali ke depan ya Ustadz ya. Kalau Mana ya? maf'ul mutlak Tidak. Itu perbuatan hati. Tidak. jadinya yang mana yang maf'ul mutlak atau maf'ul min ajli? Maf'ul min ajli. Maf'ul min Ridon. ajli. Ya. Ridon perbuatan hati. Karena menjelaskan alasan kenapa Allah memuliakan orang-orang solih. Alasannya karena Allah ridho kepada mereka. Kalau maf'ul mutlak itu kan berfungsi untuk sebagai taukid, menguatkan makna. Tapi juga punya syarat ya. Satu, dia merupakan masdar dari fiil yang di awal. Kecuali di sini diisi misalnya akramallahu as-solihina ikroman anhum. Nah, baru kita bisa sebut maf'ul mutlak. Zaidun fata qawiyun. Zaid adalah seorang pemuda yang kuat. Nah, Zaidun jadi apa dia? Mubtada. Mubtada. Mana khobarnya? Yang mana? Kata kawi. Kata ya. Fata atau qawiyun? Fata. Fata. Qawiyun Fata. jadi apa? Naat. 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 Jadi Zaidunnya mubtada, fatanya khobar, qawiyunnya naat. Yanzuru Zaidun fata solihan fil masjid. Zaid itu melihat seorang pemuda yang solih di dalam masjid. Nah, yanzuru dia fiil mudhari. Mana fa'ilnya? Zaidun. Fata jadi apa? Maf'ul. Maf'ul bi. Solihan Maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Dia bukan masdar. Solihan itu dia Bukan. kalau secara tasrif, dia masuk kategori apa? Solihan. Solihan. Naat. Secara tasrif, ada yang pernah belajar sorof? Dia il madika, mudoreka, masdarka, isim fa'ilka. Isim fa'il ya. Isim fa'il dari kata soluha. Fahuwa solihun. Sebentar. Sini buka bajunya. Sini. Diambil. Saya izin sebentar, Ji. Apa?
Baik, kita lanjutkan insya Allah. Ini sudah tadi ya? Belum ya? Kita lanjutkan. Tadi sampai di solihan. Solihan jadi apa tadi? Naat. Naat dari fatai. Fil masjidi jar majrur. Al-mustashfa makanun lil mardo. Rumah sakit itu tempat untuk orang yang sakit. Ya. Al-mustashfa jadi apa dia? Mubtada. Mana khobarnya? Makan. Makanun lil mardo jar majrur. Apa tanda jernya mardo? Kasroh muqaddar. Kasroh muqaddar. Kasroh muqaddar. Kasroh muqaddar. Ja'a Abu Amrin ilal Ja'a Abu Amrin ila mustashfal jami'ati lil bahsi an ibnihi al-maridi. Kita coba i'rab. Ya. Ja'a telah datang Abu Amrin, ayahnya Amr, ilal mustashfa ke rumah sakit al-jami'ati kampus. Ke rumah sakit kampus lil bahsi untuk menjenguk an ibnihi al-maridi, anaknya yang sakit. Jadi Abu Amr datang ke rumah sakit kampus untuk menjenguk anaknya yang sakit. Ja'a dia fi'il madi. Abu Asmaul khamsah. dia isimnya asmaul khamsah. Jadi apa di sini dia? Fa'il. Fa'il. I'rabnya dia fa'il, rofa, Rofa. asmaul khamsah. Tanda rofanya apa? Wawu. Waw ya. Kalau tanda nasabnya apa? Asmaul khamsah. Alif. Alif ya. Aba gitu. Jadi abu, aba. Kalau tanda jernya? Adi. Ya. Iya ya. Abi ya. Nah, setiap asmaul khamsah pasti punya yang namanya mudhof ilai. Itu wajib hukumnya ya. Jadi abu, fa'il, rofa, asmaul khamsah, tanda rofanya waw dan dia mudhof. Amrin mudhof ilai. Ilah huruf jar. Mustashfa Majur. al-jami'ati Badal kah Ustaz? rumah sakit kampus. Nah, Mudhof berarti ilaih. mudhof ilai ya. Jadi mudhof ilai dari kata mustashfa. Lil bahsi jar majrur. An ini huruf Jar. jar. Ibni Majrur. majrur biharfi jar. Hi mudhof al-maridi Naat. naat. Naat dari siapa? Ibni. Ibni. Ya, naat dari ibni. Nadhara Zaidun alam. Zaid melihat orang buta. Ini gampang ya. Ini fa'il dan maf'ul bih. Masih ada satu slide lagi kita selesaikan. Al-musanna ahadul asma'i al-mu'rabati. Musanna itu adalah salah satu isim yang mu'rab. Salah satu isim yang mu'rab. Nah, kita i'rab sama-sama. Musanna di sini dia menjadi mubtada. Mana khobarnya? Ahadu. Ahadu. Al-asma'i menjadi Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Al-mu'rabati Naat. naat. Naat dari siapa? Al-asma. Asma ya. Kemudian berikutnya aqsamallahu biwaqti duha. Allah bersumpah dengan waktu duha ya. Kemudian aksama dia fi'il apa?
fi'il Madi. Fi'il madi ya. Dari wazan af'ala ya. Aksama. Allahu jadi apa dia? Fa'il. Fa'il. Biwakti Jar majrur. jar majrur. Ad-duha Zor. Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Enggak, dia mudhof ilaih dari kata waktu. Kalau dia jadi zorof harus berdiri sendiri nanti. Eh, Baik, kita lanjutkan ya. Afan Kasir di sini banyak anak-anak. Asbaha Mustafa masalan lil juhdi li fidirosati. Jadi Mustafa itu menjadi contoh. Asbaha di sini kita artikan menjadi. Jadi asbaha itu bisa kita maknai di waktu pagi, bisa kita maknai menjadi. Nanti tergantung konteks kalimat. Lil juhdi ya, di dalam usahanya, fidirosati di dalam pelajaran. Nah, di sini asbaha itu saudaranya kana ya. Jadi butuh isim asbaha, butuh khobar asbaha. Mana isimnya asbaha? Mustafa. Mustafa. Mana khobarnya asbaha? Hasan. Masalan. Ya. Lil juhdi jar majrur, fid dirasati juga jar majrur. Kemudian inna taqwallahi nurun wa tariqun lil falah. Ya. Jadi sesungguhnya takwa kepada Allah itu adalah cahaya. Wa tariqun dan jalan lil falahi untuk mendapatkan keberuntungan. Kita sama-sama inna di sini butuh isim inna, butuh khobar inna. Mana isim innanya? Takwa. Takwa. Allahi menjadi apa dia? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nurun Khobar. khobarnya. Wawunya ini waw apa? Waw Atau torikun Khobar. In. Nah, ini ada huruf atof. Berarti setelahnya dia Atau. atof. Ya. Khobar innanya nurun. Ya. Nah, takwa itu isim inna, khobarnya nurun. Torikun dia atof ke nurun. Lil falahi dia jar majrur. Ada dua kan. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuknya Allah. Mana isimnya inna? Al-Huda. Al-huda. Mana khobarnya inna? Huda. Huda. Allahi menjadi Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Terakhir, yahmilul jaddu aso. Kakek membawa tongkat. Yahmilul jaddu aso. Yahmilu dia fiil mudhari. Mana failnya? Jaddu. Al-jaddu. Aso dia menjadi Maf'ul. maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih. Itu tentang isim maksur ya. Intinya isim maksur itu sebenarnya lebih mudah dikenali karena akhirannya jelas. Setiap isim yang berakhiran alif ya. Dan sebelum alifnya dia fathah. Ya. Nanti ada isim mankus. Isim mankus itu nanti dia berakhiran iya, iya dan sebelumnya kasroh. Gitu. Nah, tapi insya Allah isim mankus nanti kita bahas di Jumat pekan depan. Kemudian insya Allah nanti di Sabtunya kita bahas tentang isim ghairu munsharif.
isim yang tidak boleh ditanwin. Ada 13 macam isim ghairu munsharif. Nah, tapi insya Allah nanti akan lebih mudah kita pahami seperti itu. Ini tentang isim maksur. Intinya cara mengi'rab isim maksur seperti ini ya. Dia rofa'nya dhammah muqaddarah, nasabnya fathah muqaddarah, jarnya kasroh muqaddarah. Baik, itu dari saya untuk malam ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Oh, muqaddarah itu artinya diperkirakan ada di situ. Jadi dhammahnya itu diperkirakan ada di situ. Karena nggak nampak secara kasat mata, makanya dia namanya muqaddar seperti itu. Nanti kan lawannya kan kalau kita i'rab pakai Arab, misalnya kita mau i'rab kalimat al-jaddu. Kita akan katakan al-jaddu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu. Nah, selalu akan kita katakan gitu. Ad-dhammatu az-zahiratu li'annahu ismun mufradun. Nah, itu i'rab Arabnya begitu. Nah, nanti akan ada tambahan ad-dhammatu az-zahiratu. Dhammah yang nampak. Tapi kalau kita i'rab misalnya al-huda, kita akan katakan dia ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddarat. Fathah yang ditakdirkan. Kemudian alasannya adalah mana amin duhuriha at-ta'adzur li'annahu ismul maksur. Jadi i'rab Arabnya agak panjang sekali memang seperti ini. Tapi secara i'rab ada dua ya. Zohir atau muqaddar. Zohir itu kalau domahnya nampak, kalau muqaddar itu misalnya harokatnya tidak nampak. Kita katakan dia diperkirakan. Begitu ya pertanyaan di kolom chat. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan lagi yang lain silakan. Izin bertanya, Ustaz. Iya, gimana? Itu yang alif yang dari duha yang seperti huruf iya dengan alif dari aso yang berdiri itu namanya sama nggak? Alif lazimah atau mungkin punya Sama, nama sendiri-sendiri? sama. Dia alif lazimah juga. Lazimah kan artinya tetap. Dia sama-sama alif lazimah seperti itu. Kalau ada yang mengatakan alif maksuroh, alif mamdudah itu apa ya Ustaz? Oh, alif mamdudah nanti beda. Alif mamdudah nanti setelah alif ada hamzahnya. Namanya alif mamdudah nanti seperti itu. Kalau alif maksuro itu yang ini. Alif bengkok ini. Namanya alif maksuro. Nah, nanti di isim ghairu munsharif akan ada namanya alif ta'nis mamdudah. Nanti kalau kita dapat alif, sebentar, saya ganti aja. Nah, misalnya kita dapat, misalnya ada kalimat hamro'u misalnya. Nah ini kan ada apa namanya? Ada alif, kemudian setelahnya dia hamzah. Alif, kemudian hamzah setelahnya. Nah ini namanya alif mamdudah. Alif tanis mamdudah. Nah kalau ada alif setelahnya hamzah. Tapi kalau misalnya seperti ini, dia namanya alif maksuroh. Alif untuk isi maksur. Seperti itu. Sama di aso juga disebut dengan alif lazimah, yang bengkok juga disebut alif lazimah. Bisa juga kita sebut dengan alif maksuroh juga nggak apa-apa seperti itu. Hanya bedanya dengan mamdudah seperti itu. Kalau mamdudah setelah alifnya dia ada hamzah. Cuman kalau alif mamdudah dia nggak pakai alif bengkok nanti. Dia pakai alif tegak lurus saja. Seperti itu. Bisa dibedakan kira-kira? Insya Allah Ustaz, syukron. Iya, itu ya. Nanti insya Allah pas pembahasan isim ghairu munsharif akan ketemu dengan alif tanis mamdudah.
Yang lain ada? Iya, sama ya. Alif lazimah sama dengan alif maksuroh. Seperti itu. Baik, yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, insya Allah nanti besok kita lanjutkan di isim mankus. Nah, isim mankus nanti agak muter pembahasannya. Karena dia ada beberapa pengecualian eh, yang ada untuk isim mankus. Nah, yang paling gampang itu sebenarnya isim maksur. Karena nggak berubah-berubah dia keadaannya. Nggak berubah-berubah ininya, katanya itu. Selalu begitu. Tapi kalau isim mankus nanti dia punya beberapa pengecualian. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas di apa namanya di hari Jumat pekan depan. Nanti Bapak Ibu bisa mulai nyari-nyari materi di Google juga nggak apa-apa. Biar kalau belum punya bukunya bisa belajar dulu isim mankus itu apa gitu. Jadi masuk di Jumat pekan depan sudah punya pemahaman yang bisa kita sambungkan dengan materi yang akan kita dapat. Nah, baik, insya Allah itu dulu untuk hari ini. Kita sambung lagi di pekan depan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya tutup ya. Baik.